Kudus di dalam rumahnya. Dia menghibur semua orang. Dia sendiri akan memberi kekuatan dan perkalian kepada umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kembali kumpul di tempat ini bersama-sama. Hari ini minggu biasa ke-17 dan minggu ke-4 bulan Juli. Apa suci mendedikasikan pada minggu ke-4 bulan Juli sebagai hari kakek nenek dan lansia sedunia. Tahun ini yang ke-4. Maka kita juga berdoa untuk siapa saja, semua orang beriman, semua orang yang membutuhkan, semua orang yang lemah, kakek nenek kita, orang-orang tua yang ada mengalami kesepian di dalam hidupnya. Karena kita persiapkan hati kita memohon rahmat Allah untuk memulai perayaan ini dengan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku pada Dewan Kuasa dan kepada saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roh Maria, kepada orang-orang yang Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga dan yang
mendoakan bagi arwah terlebih yang istirahat kekal kepada Tuhan agar diterima di sisinya. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan pelanggan Tuhan kami Yesus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama, bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisan dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti ulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuka tangan-Nya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Engkau membuka tangan-Nya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Segala Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, dan akan membicarakan keperkasaanmu. Maka sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat
kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengasihi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat di seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka hendaki.
Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dua hal penting yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kita semua. Yang pertama adalah bagaimana seorang pribadi itu menempatkan pertama-tama janganlah takut kalau Tuhan ada di dalam hidup kita. Ada banyak keresahan atau banyak ketakutan dalam hidup ketika berhadapan dengan situasi yang sulit. Kalau seandainya peristiwa 5.000 orang ini bersama para rasul diulang di zaman kita, pastilah para murid pun itu khawatir. Bagaimana mungkin aku bisa memberi makan, kami bisa memberi makan sebanyak itu. Uang pas-pasan, katakanlah. Tapi Tuhan Yesus kepada para muridnya mau menegaskan, janganlah pernah takut kalau ada Tuhan. Memang hidup itu realistis. Tentu tidak ada orang yang tidak realistis dalam hidup. Dan kesulitan dalam suatu yang berat, uang tidak ada misalnya, atau tidak ada materi misalnya, realistis hidup kita. Mana mungkin kita bisa memenuhi semua. Tapi hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini adalah Tuhan ada, Tuhan hadir. Pertama-tama, janganlah terlalu gelisah atau khawatir. Bahkan Tuhan mengadakan sesuatu hal yang kedua adalah bersyukur. Pertama-tama bersyukurlah dalam segala keadaanmu, dalam segala situasimu. Karena disitulah ketika kita bersyukur ada jalan. Ada jalan yang diberikan Tuhan kepada kita yang kadang tidak pernah kita pahami. Hitungan matematika pun tidak bisa mengertinya. Sepintar-pintarnya kita tidak bisa memahaminya. Karena ada jalan yang Tuhan berikan di dalam segala sesuatu. Kembali, tapi pertama yaitu jangan takut dan jangan khawatir, Tuhan ada. Yang kedua adalah rasa syukur yang membuka pintu jalan yang lain. Seringkali orang yang kurang bersyukur menampilkan diri kepada kekhawatirannya terlebih dahulu, menampilkan diri pada ketakutannya terlebih dahulu, sehingga kokoh, sehingga tidak mampu untuk berpikir lebih rasional lagi, sehingga tidak mampu untuk bagaimana caranya melakukan sesuatu. Tapi ketika kita menempatkan pertama Tuhan ada dan kita bersyukur dengan segala keadaan, tenang maksudnya, tenang menghadapi segala sesuatu, maka pintu-pintu dibukakan bagi kita. Tuhan akan memberikan sesuatu rahmat-Nya kepada kita. Dan ini terbukti pada mujizat untuk 5.000 orang ini. Dan bahkan kita pun juga pernah mengalami hal yang sama dalam pengalaman kita sehari-hari. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita menempatkan Tuhan pertama, rasa syukur kita kepada Tuhan bahkan berlimpah-limpah, dan kita tidak pernah tahu kenapa kok bisa seperti itu. Di tengah kesulitan, banyak orang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Di tengah kesulitan, ketika orang dalam situasi sakit berat tidak bisa untuk membiayai dan sebagainya, tapi percaya, beriman dan berharap pasti ada banyak cara Tuhan memberikannya. Inilah rahmat Allah yang mau atau diingatkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah atau mesti
Monosari, Tuhan tidak akan pernah tidur di hadapan kita dalam situasi. Baik para saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya memilih singkat karena saya harus membacakan surat gembala dari Romo Administrator tentang hari kakek nenek dan lansia sedunia keempat pada hari ini. Kakek nenek dan para lansia serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bapak Suci Fransiskus dalam kesempatan Angelus tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 31 Januari mencanangkan untuk pertama kalinya hari kakek nenek dan lansia. Peringatan ini dirayakan di seluruh gereja Katolik pada hari Minggu ke-4 bulan Juli. Tema tahun ini, tahun 2024, adalah jangan membuang aku pada hari Tuhan. Dari Mazmur 71 ayat 9. Bapak Suci berpesan agar kita selalu mencintai kakek nenek dan lansia, karena peran mereka sangat besar dalam perjalanan hidup manusia. Namun kita semakin merasakan krisis kebersamaan dalam keluarga dan semakin kuatnya mental individualis dalam pribadi manusia di masa ini, sehingga kakek nenek dan para lansia merasa kesepian, merasa sendiri, dan hal tersebut dianggap bukan sebagai persoalan bagi sebagian generasi muda zaman sekarang. Gereja dipanggil untuk membangun, menemukan kembali rasa persaudaraan, serta membuat ikatan antar generasi. Bapak Suci mengingatkan agar dengan tulus kita tidak meninggalkan sendirian kepada kakek nenek dan lansia pada masa tua mereka. Dalam kenyataan yang kita lihat, kesepian seakan menjadi pendamping pahit dalam kehidupan para nenek, kakek, dan lansia dikarenakan perubahan situasi, krisis keluarga, atau berkembangnya mentalitas individualistis manusia zaman sekarang. Apalagi di perkotaan, seakan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, meskipun tidak semua orang seperti itu. Para saudara yang terkasih, terutama para kakek nenek, kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan ketika usia kita bertambah dan kekuatan kita menurun, ketika rambut kita memutih dan peran kita dalam masyarakat berkurang, ketika hidup kita kurang produktif dan terlihat tidak berguna, Allah tetap mencintai kita. Sebenarnya Allah tidak memandang penampilan manusia, dan Allah tidak ragu memilih siapapun yang mungkin bagi banyak orang tampak tidak relevan. Allah tidak membuang satu batu pun, bahkan batu-batu yang tertua menjadi fondasi yang kokoh, di mana batu-batu yang muda dapat bertumpu untuk membangun sebuah bangunan rohani yang kuat. Secara keseluruhan, kitab suci mengisahkan tentang kasih setia Tuhan. Kitab suci menawarkan kepastian kepada kita yang menghibur, bahkan Allah senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita di setiap tahap kehidupan. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, bahkan ketika manusia mengkhianatinya, Allah tetap berbelas kasih. Kitab Mazmur dipenuhi dengan keajaiban hati manusia di hadapan Allah yang memperhatikan kita, meskipun kita tidak berarti. Penulis Mazmur meyakinkan kita bahwa Allah telah membentuk kita masing-masing sejak dalam kandungan ibu. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh umat agar selalu menunjukkan kasih sayang kepada kakek nenek dan anggota keluarga yang sudah lanjut usia, agar selalu meluangkan waktu bersama mereka dan memberikan hiburan kepada mereka. Senantiasa membiasakan diri memberi perhatian kepada kakek nenek dan anggota keluarga lansia. Belajar dari Ruth yang tidak meninggalkan ibu mertuanya Naomi. Kita dipanggil untuk menempuh jalan baru yang memimpikan masa depan berbeda bagi lanjut usia. Hari-hari yang kita jalani ada baiknya kita jadikan kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas segala yang telah mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya berharap dalam perayaan acara Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia tahun 2024 ini, setiap paroki berusaha menjalaninya sebagai hari tanpa kesepian, dengan menyayangi pada para lanjut usia bisa juga melibatkan mereka dalam kegiatan paroki, serta mendengar sharing kisah iman mereka. Pada dasarnya Hari Kakek Nenek Sedunia merupakan momen bagi kita
agar kita selalu dan sepanjang masa mencintai mereka dan tidak menyanyiakan mereka karena alasan bahwa sudah tua dan tidak produktif. Karena sekali lagi bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kita. Boleh dikatakan bahwa mereka adalah akar dari pohon keluarga dan telah banyak memberikan pengorbanan cinta dan pengalaman hidup yang berharga. Di balik setiap cerita masa lalu dan setiap nasihat yang diberikan, terdapat kekayaan pengetahuan yang sangat berharga yang mereka miliki. Menghargai kakek nenek dan anggota keluarga yang lansia bukan sekedar melakukan 4 hal di atas. Lebih dari itu sebenarnya, kita mau menghargai pengalaman hidup mereka dan merawat hubungan yang hangat serta belajar dari nilai-nilai yang mereka anut. Bagaimanapun kakek nenek memberikan perspektif yang berbeda tentang masa lalu dan membantu kita memahami bagaimana mereka telah mengatasi rintangan dan tantangan hidup. Kakek nenek bisa menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Tritunggal Yang Maha Kudus dan Bunda Maria agar kita sekalian dimampukan untuk memperhatikan kakek nenek dan lansia di setiap keluarga kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan agar menganugerahkan kesetiaan kerendahan hati kepada kita. Surabaya 9 Juni 2024, Romo Yosef Eko Puri Susilo, Administrator Diocesan Keuskupan Surabaya. Pak Saudara, mari kita berdiri setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Dan ini memperbaharui iman kita. Aku percaya penciptaan dan bumi dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang khusus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesehatan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi Bapak Suci dan para uskup, semoga Allah memberkati Bapak Suci dan para uskup dalam usaha memajukan persatuan gereja dan mengembalakan segenap umat yang tengah bersiara menuju ke kerajaan keselamatan. Marilah kita mohon bagi kelaparan di dunia. Semoga Allah mendampingi para pemimpin bangsa-bangsa dalam mengurangi kelaparan di dunia, sehingga mereka tetap gigih berjuang mengusahakan kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita mohon bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka. Semoga Bapa mendampingi dan menambahkan hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka. Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai putus asa, namun berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh rezeki darinya melalui belas kasih orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudara kita warga baru paroki. Semoga para putra-putri paroki yang baru merasa diterima dalam lingkungan kita merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman bersamanya. Marilah kita mohon bagi Ikatan Sarjana Katolik dan juga KMKS, semoga Tuhan senantiasa menuntun para sarjana, para dokter, para medis untuk senantiasa setia dalam membagikan ilmu, membagikan kemampuan untuk orang-orang yang membutuhkan, menderita, sebagaimana Tuhan sendiri selalu memberikan dirinya dengan rasa syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Bapa. Maka kita pun semua yang ada dalam ISKA, KMKS senantiasa ingat akan rahmat dan syukur sehingga bisa berbagi akan ilmu
dan kemampuan untuk memberikan diri kepada mereka yang membutuhkan kelaparan dan yang sakit. Doa hari kakek nenek dan lanjut usia. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup manusia. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan Allah kami. Anugerahi kami kemampuan untuk menemukan diri kami dan menyadari bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Perbarulah hati kami dengan sabda-Mu. Jangan biarkan seorang pun tersisih, terutama kakek nenek dan anggota keluarga kami yang lansia. Bantulah kami agar kami selalu mampu memperhatikan mereka, menghargai mereka, dan mencintai mereka. Semua kami tidak kehilangan rasa persaudaraan dan hormat kepada mereka. Jadikanlah hari kakek nenek yang lanjut usia sedunia sebagai momen untuk terus melanjutkan cinta kasih dan membangun relasi antar generasi. Doa ini kami haturkan dengan nama Kristus Tuhan kami. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah dengan nama Kristus Tuhan kami. Lanjutkan dengan persiapan bersama. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami akan berkat-Mu dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-sama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu.
Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Dengan pengaturan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam abadian menyembah keagunganmu. Mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Agunglah misteri iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebangkitan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengangkatan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan mengenal Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, selalu menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kuhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Kepada kita semua yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan saya mata selalu percaya dan Tuhan saja makasih.
Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kelimpahan rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami pun senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga dengan rela mau berbagi rezeki, keterampilan, pengetahuan, dan apapun yang ada pada kami demi terciptanya kebaikan bersama yang mencerminkan suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Terima kasih pada semua yang kurnya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Miss Dinda, terima kasih Ketua Mazmur, Anda semua yang merayakan Ekaristi bersama-sama. Di sini memang tidak pernah penuh kalau misa Iska dan KMKS. Terima kasih sudah ada kebersamaan. Tidak masalah tidak penuh, tapi yang penting gandengan tangannya yang erat. Daripada namanya penuh tapi semua sendiri-sendiri. Nah, setelah ini ada acara bersama mini seminar seperti biasa dari ISKA. Kali ini tentang investasi ya. Semoga tidak investasi bodong ya, supaya tidak masuk. Semoga tidak masuk investasi bodong. Seringkali sekarang banyak orang jatuh pada investasi bodong. Kita belajar bersama supaya kita semakin tercerahkan untuk memahami banyak hal untuk kita. Tetap semangat teman-teman ISKA. Ya, tadi saya waktu dalam perjalanan ke sini itu saya mulai berpikir, kok nggak bisa toh? Saya itu sedih pada ISKA sebenarnya. Pengen membangun ISKA dan KMKS, bahwasanya kok nggak bisa sih anak-anak muda itu dilibatkan gitu. Tapi satu hal tadi dalam renungan saya di mobil tadi menuju ke sini itu dari Pakuan City ke sini. Tapi mungkin perlu ada cara-cara baru untuk kemudian bagi kaum muda untuk terlibat. Ya, mungkin Bu Farida beri kesempatan anak muda mengadakan acara sesuatu. Cara mereka, biarlah mereka cobalah apa yang mereka mau supaya ada muncul ISKA muda, dokter-dokter muda atau yang lain untuk ayolah acara sesuatu lah gitu. Karena memang
ada hal-hal yang berbeda, perspektif yang berbeda dan berbeda cara untuk menempatkan. Mungkin dari situ akan muncul mengalir banyak iskar. Saya pengen mendorong teman-teman sarjana-sarjana untuk terlibat, tapi yaitu saya masih berpikir harus diperbaiki dulu suasananya, atmosfernya, tentang gaya baru menjadi seorang ilmuwan yang baru, menjadi seorang dokter baru, KMKS, gaya baru yang menempatkan semakin dekat dengan masyarakat, dengan anak muda. Mungkin itu perlu dibangun lebih dahulu sehingga bisa menarik banyak orang muda untuk terlibat di tempat ini. Ya, pesan saya, moga-moga, saya mendoakan, saya berharap itu memang mendoakan. Maka mari kita bangun bersama-sama. Ya. Terima kasih. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, kita akhiri misa Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dikuatkan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah peran Ekaristi kita telah selesai.